Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kucino, Ibu Suri SPTSD, yang saya hormati Bapak Ibu guru, peserta diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Kucino ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif ini dengan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Afri Baika Wijanati selaku moderator dari acara diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Nova Marinda Sinta, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Kucino, Jepara. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat diseminasi budaya positif oleh Ibu Nova Marinda Sinta. Hadirin yang terhormat, Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang pertama, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kedung Cinong kepada Ibu Surip SPD SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, khususnya ini yang menyertai yaitu Bu Nova Manindra Sinta. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pagi menjelang siang hari ini kita semua masih selalu diberi rahmat, hidayah dan inayahnya, juga masih diberi kesempatan, yaitu kesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu sahabatnya di hari kiamat nanti. Untuk hari ini saya hanya memberikan sedikit pesan supaya acara diseminasi budaya positif ini, harapan saya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Semangat untuk Innova, karena untuk diseminasi ini untuk pengembasan, kemudian untuk saya selalu memberikan dorongan, motivasi kepada dewan guru yang lain supaya mengikuti dari Bu April dan Bu Nova untuk mengikuti CGP angkatan yang ke-11. Ini ada pendaftaran, monggo Bapak Ibu yang sudah bisa mendaftar segera mendaftar. Dan untuk khususnya Bu Nova, semoga tetap selalu diberi sehat, semangat, karena pelaksanaan untuk CGP ini membutuhkan waktu, pikiran, mungkin di keluarga juga agak berkurang karena mungkin banyak-banyak tugas. Untuk yang terakhir, semoga acara ini berjalan lancar sampai akhir dan mendapatkan yang ilmu yang barokah. Itu saja. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 dan akan dipandu oleh Ibu Nova Manindra Sinta JPD Angkatan 9. Silakan, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan platform. Monggo Pak Anang, Kak Dian. Assalamualaikum. Baik. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Saya UGP Angkatan 9 dari SD 1 Kedung Cinong. Berikut adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Widodo Taufik, dan pengajar praktik saya Ibu Puratul Aini Jamalian. Konsep-konsep inti pada modul budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir berupa segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pada zaman kolonial Belanda dahulu, rakyat hanya diajarkan cari hitung, membaca, menulis, dan berhitung seadanya dengan keperluan dan kepentingan kolonial Belanda tersebut.
Tetapi pada pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya secara lahir dan batin. Pembelajaran paradigma baru berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter murid. Praktik pembelajarannya berpusat pada murid yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di layar tersebut ada beberapa contoh kegiatan murid mempraktikkan pembelajaran berpusat pada murid, yaitu mereka berkreasi sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan kesukaan mereka, dan kemudian dilanjutkan lagi. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai dengan suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai guru, kita memiliki tujuan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pada murid untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam diri, bukan karena motivasi dari luar seperti melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau reward dari gurunya atau agar terhindar dari suatu hukuman. Nah, berikut contoh-contohnya, misalkan seorang murid yang dengan aktif mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan saat proses pembelajaran, atau ada juga seorang murid yang berinisiatif untuk mengajukan diri memimpin doa maupun membaca Asmaul Husna ketika kegiatan kebiasaan pagi. Ada juga kegiatan di mana anak punya motivasi dari dalam diri untuk belajar. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yang pertama pastinya bertahan hidup ya, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul dari diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, adapun menurut Ian Gosen, terdapat 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dipercayainya. Ada 2 jenis perilaku manusia. Yang pertama meliputi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri didasari atas kesadaran berdasarkan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik itu murid melakukan suatu hal dikarenakan rasa takut dihukum atau menghindari hukuman dari gurunya. Kemudian murid melakukan disiplin diri untuk memperoleh hadiah atau imbalan, atau kita biasanya menyebut dengan reward, dapat juga berupa pujian dari orang lain. Nah, di sini setujukah Bapak Ibu Hebat dengan pernyataan berikut? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ada yang mungkin punya pendapat lain? Tidak. Oh, tidak. Ya, menurut Ibu Surit tidak bisa. Iya. Kalau menurut Anam bisa. Yang lainnya setuju dengan pendapat Pak Anam atau Ibu Surit? Dua-duanya Sama bisa. tidak ada yang salah ya? Dua-duanya bisa. Oke. Bisa. Oke.
Oke, kita lanjutkan pernyataan berikutnya. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Dikasih reward, dikasih hadiah. Bisa. Setuju nggak? Saya setuju. Gantung penghargaannya. Oke, tergantung penghargaannya. Ya. Oke, setuju dan tergantung penghargaannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dikatakan gagal itu yang bagaimana? Ketika kita sebagai sang guru memberikan hukuman pada anak didik kita atau murid kita, yang pertama tentunya bisa menyakiti hati mereka. Dan murid biasanya akan merasa tidak nyaman karena hukuman itu biasanya bersifat sepihak. Jadi karena si anak tidak menaati peraturan, kemudian guru langsung, kamu tidak taat pada peraturan, kamu dihukum misalkan berdiri selama 15 menit, misalkan seperti itu. Nah, mereka akan merasa tidak nyaman dan mereka terpaksa melakukan hal itu, bisa berujung rasa takut atau bahkan bisa menjadi rendah diri. Kemudian yang tadi ada pernyataan tentang penghargaan atau hadiah, itu bisa kita terapkan, bisa untuk memotivasi, akan tetapi tidak berlaku dalam jangka panjang. Ketika kita terbiasa memberikan reward atau hadiah pada murid kita atau mungkin beberapa murid kita nih, itu ada dampak negatifnya tentunya. Kenapa? Pasti dia akan melakukan sesuatu itu bukan dari motivasi dalam diri, tapi wah, aku pengen dapat hadiah dari bunda, aku pengen dapat hadiah dari bu guru, pak guru, seperti itu. Nah, jadinya penghargaan itu tidak selamanya baik kita berikan pada murid-murid kita atau putra putri kita. Jadi di sini penghargaan atau hadiah kurang efektif nih. Nah, penghargaan atau hadiah juga bisa merusak hubungan. Contohnya seperti ini, misalkan nih dalam kelas saya memberikan hadiah atau penghargaan pada salah satu murid. Nah, bisa jadi murid yang lainnya merasa, kok aku nggak dikasih ya, padahal bla 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 seperti itu. Jadi bisa merusak hubungan mereka, nanti kamu mah kesayangan gitu. Bisa seperti itu. Kemudian penghargaan atau hadiah juga bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum dengan, maaf ini sebenarnya yang bawah ini bukan ya? Oke. Oh iya benar. Menghukum dengan sistem ranking, misalnya gini, kan dulu kalau zaman dulu itu pakai sistem ranking 1, 2, 3 seperti itu nih. Nah, kemudian yang ranking dapat hadiah, dapat misalkan hadiah dari gurunya apa seperti itu. Nah, itu juga ada dampak positifnya, dia akan lebih semangat lagi. Tetapi ada juga dampak negatifnya, termasuk merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini dikatakan sukses apabila di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu penguatannya bersifat sementara atau jangka pendek. Kemudian dibutuhkan monitoring jangka panjang. Murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini konsekuensi itu biasanya guru berpedoman pada peraturan. Jadi acuannya adalah peraturan. Ketika si anak melanggar, murid tersebut harus menerima konsekuensinya, harus melakukan konsekuensi dari perbuatannya itu konsekuensi. Nah, di sini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Real kontrol atau si murid memegang kontrol atas dirinya sendiri dan murid tersebut bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, biasanya kita menerapkan diri sebagai penghukum. Pastinya pernah ya, saya pun pernah memposisikan diri seperti itu. Kemudian ada juga yang tipe pembuat rasa bersalah. Ada juga yang memposisikan diri sebagai teman maupun pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya kasus misalkan murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita seorang guru memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya bilang seperti ini, karena kamu tidak memakai aturan sekolah, berdiri di barisan lain, seperti itu. Itu contoh kalimat ketika kita memposisikan sebagai seorang penghukum. Kemudian
ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, bisa dengan kalimat, berapa kali ibu bilang sama kamu kalau upacara itu harus memakai atribut lengkap. Ibu kecewa sama kamu. Kemudian bisa juga memposisikan diri sebagai teman. Biasanya gurunya akan mengatakan, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, lain kali jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Selain itu kita juga pernah memposisikan diri sebagai pemantau. Kalimatnya, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Dan yang terakhir, kita berperan sebagai manajer. Kita akan mengatakan pada murid kita ketika murid kita melakukan kesalahan atau tadi tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kita akan bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi di sini posisi manajer itu lebih ke mendekatkan diri dan mengajak murid kita untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki diri, memperbaiki apa kesalahan atau kekurangan yang telah dia lakukan, sehingga nantinya diharapkan dia bisa kembali ke komunikasinya lagi dengan percaya diri. Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia sudah berusaha memperbaiki diri dan kita apresiasi sehingga dia bisa kembali ke komunitasnya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu guru di kelasnya sudah pernah membuat keyakinan kelas? Kalau kurikulumnya sekarang, kurikulum merdeka pastinya sudah ya? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ada yang masih kurikulum 2013 seperti saya? Ada ya? Sudah membuat? Belum pernah? Oke. Bahkan yang ngerti apa itu keyakinan kelas. Oh, mau tahu? Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa kok kita mengatakannya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Kenapa Bu Ibu? Kenapa kita menyebutnya keyakinan, yakin gitu, bukan peraturan? Kalau peraturan kan wajib ditaati. Peraturan wajib ditaati. Keyakinan kan dari diri sendiri. Oh, keyakinan dari sendiri. Menjalankannya karena yakin. Oke, terima kasih. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau peraturan itu sifatnya kan suatu hal yang memang harus ditaati dan itu biasanya murid terkadang berkesan terpaksa, ada keterpaksaan. Ya, kita dimotivasi ekstrinsik jadinya. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita yakini dari diri kita, oh bahwa hari itu baik, maka akan dengan senang hati melaksanakannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, coba ini ada gambar. Kenapa kita punya aturan memakai helm saat mengendarai motor, kemudian atau mengenakan seatbelt saat mengendarai mobil? Kira-kira kenapa Bapak? Kalau naik motor pakai helm enggak? Oke. Atau hanya ketika ada polisi di jalan? Takut pada polisi. Oh, takut pada polisi. Takut pada polisi karena panas. Lebih tepatnya apa Bu? Kenapa kok peraturan juga keselamatan? Ya, untuk keselamatan ya. Nah, itu dia. Glowing. Oh iya, glowing. Oh iya. Ya, jadi kalau aturannya adalah harus mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kebanyakan ya di lapangan kalau yang sudah sadar akan tetap memakai helm. Ketika keluar bahkan jarak dekat pun tetap pakai helm. Berbeda dengan yang tadi. Ya, ketika ya itu sebuah peraturan saja, nggak ada Pak Polisi aja kok, udahlah nggak usah pakai, cuma segini aja jaraknya dekat. Ada yang banyak ya bahkan seperti itu. Jadi, nah itu dia peraturan ada biasanya untuk dilanggar. Oke, ini sebatas sampling ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu belum pernah membuat keyakinan kelas, di sini akan sedikit dijelaskan tentang keyakinan kelas itu sendiri, bagaimana membentuk keyakinan kelas, gitu kan, pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama berupa pernyataan universal, jadi pernyataannya itu masih bersifat umum seperti itu. Kemudian sedikit saja Bapak Ibu, jadi jangan terlalu banyak. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu terlalu banyak, katakanlah 20 kalimat seperti itu ya. Nah, kita pajang di kelas nanti anak itu nggak akan ingat.
Jadi nggak akan hafal, nggak akan apa ya, jadi bukan keyakinan lagi, nanti malah jatuhnya ke peraturan seperti itu. Jadi itu sedikit saja, bersifat universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, mungkin antara kelas tinggi atau kelas rendah pastinya punya peraturan, punya keyakinan kelas sendiri-sendiri yang menyesuaikan kelasnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, bukan dalam kalimat negatif. Misalkan tidak boleh memukul teman, nah itu tidak boleh. Menggunakannya harus kalimat positif. Bisa misalkan contohnya saling menghargai, menghormati, saling menyayangi teman, misalkan itu di kelas rendah seperti itu kalimatnya. Kemudian pembuatan melibatkan semua warga kelas. Jadi bukan sekedar guru membuat kemudian silakan ditaati, silakan dilaksanakan, bukan seperti itu. Akan tetapi murid-murid kita diajak untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama. Nah, itu proses pembuatan keyakinan kelas. Di sini guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturannya apa saja sih yang nanti akan kita tentukan. Kemudian kita merumuskan peraturannya dulu. Kemudian mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan. Yang tadinya masih ada kata anak-anak mengatakan guru tidak boleh gaduh saat pelajaran, guru tidak boleh mengganggu teman, guru tidak boleh bullying. Kalimat-kalimat negatif tersebut kita ubah menjadi sebuah kalimat positif yang mana nanti bisa dijadikan sebuah keyakinan kelas. Di situ ada kemudian disepakati keyakinan kelasnya tadi yang sudah ditentukan bersama-sama, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di situ ada beberapa contoh. Yang foto di atas itu guru berdiskusi dengan murid-muridnya tentang peraturan tadi. Kemudian yang foto yang sebelah kanan itu menceritakan anak sedang menempelkan keyakinan mereka. Mereka menuliskan, ada yang tulisan 1 maupun 2 diperbolehkan, kemudian mereka menempel. Setelah itu didiskusikan bersama-sama, kemudian yang tadi mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan disepakati, kemudian sepakat untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah terbentuk yaitu saling menyayangi, menghormati dan menghargai, kemudian menjaga kebersihan kelas bersama-sama, fokus saat pembelajaran atau meminta izin saat ada keperluan, kemudian menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Konsep disiplin menggunakan pendekatan restitusi. Nah, di sini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Nah, restitusi menurut dosen itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, melanjutkan bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan berupa tawaran bukan paksaan, dan berfungsi untuk memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti tadi kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga di guru. Kemudian untuk validasi tindakan bisa dengan kalimat kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi di sini validasi tindakan itu lebih ke kita sebagai seorang guru itu menanyakan dulu kepada murid kita kenapa dia melakukan hal tersebut. Tidak langsung menjatuhkan hukuman. Karena kamu tidak taat, kamu harus misalkan lebih berdiri selama 15 menit. Nah, tidak seperti itu. Dalam segitiga restitusi validasi tindakan kita harus mengetahui, kita harus bertanya dulu alasannya kenapa. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebagai seorang guru kita bertanya pada murid kita nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati yang ada di tadi keyakinan kelas kita tadi. Nah, ini adalah perbedaannya. Contoh kasus misalkan murid tidak mengerjakan tugas, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman, misalkan murid disuruh berdiri di kelas
di depan kelas selama 10 menit. Kemudian guru marah sehingga muridnya takut, atau murid disuruh menulis, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi sebanyak 200 kali. Kesannya itu seperti hampir mirip konsekuensi. Anak diminta menuliskan sekian kali gitu. Tapi ternyata itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, di sini konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan murid, yaitu misalkan nih, untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat langsung. Jadi tadi muridnya kan tidak mengerjakan tugas saat pembelajaran. Jadi konsekuensinya apa? Teman-temannya sudah istirahat, murid tersebut harus menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Misalkan tadi murid tidak mengerjakan tugas, nah ditanya dulu kenapa, alasannya apa, seperti itu. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika murid ditanya, terus kemudian dia mengungkapkan alasannya kenapa, dan dia berpikir untuk solusi dari hal yang dia lakukan tadi. Jadi di sini murid akan bisa, oh seperti ini, aku harus seperti ini. Jadi lebih paham apa yang dia lakukan. Nah di sini ada sedikit video praktek restitusi. Halo. Salam, saya Resi. Resi tahu kenapa belum Resi? Tahu. Ini gurunya menanyakan dulu. Iya. Kemarin Resi juga kan? Resi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Lupa, habis ternyata itu pasti ada alasan atau penyebab. Nah, lupa itu kira-kira kenapa kemarin Resi tidak melakukan tugas? Ini guru menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut. Sudah sesuai apa belum? Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas yang diyakini pertanyaan silakan. Monggo yang lain. Kita diskusikan bersama-sama terkait yang dilakukan. Oke. Nah, ini tidak pertanyaan penumpang, tetapi ini sebagai sharing aja. Pertanyaannya gini. Tadi kan tentang disiplin positif ya. Ini sekedar sharing saja. Apa yang sudah diterapkan di kelas oleh Bu Nova apabila tadi ada ataupun ada siswa yang tidak misalnya mengerjakan PR ataupun melanggar keyakinan kelas tadi, ini sekedar sharing saja apa yang sudah dilakukan Bu Nova di dalam kelas tersebut untuk memberi motivasi kepada teman-teman guru yang lain. Monggo silakan. Terima kasih. Kalau di kelas saya kemarin saya sudah mempraktikkan bersama anak-anak tentang pembuatan keyakinan kelas, dan ketika salah satu keyakinan kelas kan kita harus belajar fokus pada pembelajaran. Kemudian ketika tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR,
seperti yang terdapat dalam segitiga diskusi, pastinya kan ditanya dulu kenapa, alasannya apa. Kemudian saya menanyakan pada anak-anak, nah, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak sesuai, kira-kira kamu mau melakukan atau solusinya bagaimana? Ada misalkan anak kemarin itu ada yang bilang, Bu, yang tidak mengajarkan PR harus ini mengajarkan lagi, tapi mengajarkannya yang maju ke depan seperti itu. Jadi dan tidak boleh membawa buku. Jadi maju itu langsung soalnya apa ditulis, kemudian menghitung, atau sekarang kayak kemarin matematika itu menghitung anggapannya langsung di depan. Itu solusi dari anak-anak di dalam kelas. Jadi bersama-sama kita menemukannya bersama-sama. Jadi teman-temannya biasanya lebih semangat menyebutkan ketika apa yang solusi yang dilakukan ketika melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan tersebut. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya, ketika murid yang memiliki masalah sudah dibimbing dengan segitiga diskusi, tetapi masih membuat masalah kembali, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Terima kasih. Ya, itu memang kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan kadang tidak sesuai dengan teori ya. Kita sudah berusaha menerapkan yang terbaik dari ini, kan ada tentang hukuman, kemudian konsekuensi. Semisal kita sudah menerapkan restitusi, tapi ternyata si anak tersebut masih mengulangi lagi. Ya, tentunya solusinya adalah kita harus dapat membimbing dia untuk memunculkan keyakinan bahwa kita kembali ke motivasi dalam diri. Terkadang anak itu belum paham, itu harusnya ke sekolah itu ngapain sih? Kadang mereka hanya itu tadi melakukan sesuatu karena faktor eksternal. Entah itu biar mendapatkan uang saku, entah itu biar nanti dipuji ibunya, mah anak pintar, seperti itu. Nah, jadi kita harus memunculkan dulu motivasi dari dalam diri murid kita terkait apa sih pentingnya kita belajar, kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati itu tadi. Jadi biar anak itu lebih ke berbuat dari dalam dirinya. Karena apa? Kalau kita sekedar bilang itu jelek, itu tidak sesuai, kesannya nanti mental. Jadi ketika kita membangun semangat atau motivasi dari dalam diri anak tersebut, sehingga dia punya keyakinan hal yang baik. Oh, ini aku boleh melakukan, oh ini aku tidak boleh melakukan, seperti itu. Cukup. Terima kasih. Silakan lagi. Oke, silakan Pak Anwar. Ya, ini berupa ketika ini masih di materi budaya positif tadi, budaya positif dengan keyakinan kelas. Apapun bentuknya budaya positif bagi saya itu kan hampir sama, kita sudah menerapkan. Tapi dimana pun sudah ada yang namanya kita suatu guru, suatu pendidik itu pun sudah hampir kita terapkan, tapi masih ada anak yang selalu berbuat, ya kan? Ketika kita menjalankan segitiga terus seperti itu, otomatis itu akan dinilaikan sama anak, apapun bentuknya itu. Jadi ini hanya masukan, bukan pertanyaan, ya kan? Nah, yang sampai saat ini yang saya bingungkan, dan saya sendiri itu juga belum bisa istilahnya mendapatkan sistem atau mendapatkan jurus yang situ untuk menaklukkan anak supaya anak itu termotivasi untuk merubah yang sesuai dengan restitusi. Nah, mungkin umum di sini ada banyak teman-teman. Kalau di tempat saya gunakan segitiga restitusi itu agak sulit. Mungkin karena memang basicnya kami sudah di pinggiran laut atau gimana, intinya saya masih kesulitan dalam menerapkan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak mungkin bisa memberikan solution atau memberikan istilahnya masukan pada kami sehingga kita bisa melaksanakan
budaya positif salah satunya adalah segitiga restitusi. Terima kasih Bu. Di sini saya juga masih belajar ya untuk terkait pelaksanaan segitiga restitusi itu sendiri. Jadi memang untuk praktik di lapangan itu tidak semudah teori. Misalkan tadi harus menanyakan menstabilkan identitas, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Terkadang bahkan kemarin misalkan ada kasus anak-anak misalkan bertengkar seperti itu, diterapkan segitiga restitusi nggak mempan. Jadi terkadang kita harus kembali ke model lama, yaitu memberikan entah itu kalau hukuman sudah mulai nggak terlalu dilakukan ya, lebih ke konsekuensinya. Jadi kamu sudah melakukan hal ini, nah kira-kira konsekuensinya apa? Misalkan kayak kemarin ada murid yang membuat temannya misalkan menangis ya, yang kemarin ada seperti itu. Nah kemarin dia ditanya akibat dari perbuatanmu ini, nah membuat temanmu jadi menangis. Kira-kira apa yang kamu lakukan biar temanmu ini tidak menangis terus seperti itu. Nah, mereka tahu konsekuensinya kalau aku usil, aku jahil, aku ngeledek, aku bullying, temanku jadi tersakitin macam itu. Nah, jadi menekan ke konsekuensi itu sendiri. Kalau hukuman mungkin itu kemarin juga jujur saya terapkan yang hukuman yang terakhir itu Pak, yang menulis istighfar sebanyak 100 kali seperti itu, kemudian harus ditandatangani orang tua biar orang tua itu juga membantu kita, karena untuk karakter anak kita itu tidak bisa di sekolah langsung membentuk kamu bisa lagi jadi anak yang baik, itu sulit sekali. Jadi kita juga membutuhkan keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter anak agar anak itu bisa bersikap lebih baik. Dan itu tadi memang PR kita itu memunculkan motivasi dari dalam diri anak itu tadi, dan memang nggak mudah. Jadi kita bisa melakukan itu tadi dengan pendekatan-pendekatan, mungkin melalui tadi memposisikan diri kita bisa sebagai teman tapi jangan sebagai teman seutuhnya. Ada momen kita menerapkan diri sebagai teman, tapi yang terbaik di antara posisi kontrol itu adalah sebagai manajer. Jadi kita bisa seperti Pak, kita mendekatkan diri pada murid kita, kemudian menyelipkan hal-hal positif atau nilai-nilai yang baik yang ada di mungkin jadi keyakinan kelas kita. Nah, sehingga anak itu secara tidak langsung pelan-pelan akan masuk dalam diri mereka. Mereka punya keyakinan, aku harus bersikap baik di kelas, ketika guru mengajar aku harus mendengarkan, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, jadi lebih ke pendekatannya ya. Tapi boleh ya Bu ya? Tapi yang Bu Nurul laksanakan yaitu di titik akhir tadi ya, melakukan istilahnya hukuman tadi ya, untuk memberikan atau menulis istighfar 100 kali. Nah, padahal di segitiga restitusi itu tidak boleh menekan ke anak. Nah, itu kan samanya dengan menekan. Nah, itu berarti guru malah tidak melakukan segitiga restitusi termasuk itu. Gini, kan tadi saya juga bilang kan, jadi proses pelaksanaan segitiga restitusi itu tidak semudah teorinya. Jadi kita sudah paham teorinya, ada 3 step, 3 langkah tadi. Tapi kenyataan di lapangan terkadang ada seperti tadi kasus misalkan anak tidak mengerjakan tugas, itu berhasil karena mereka istilahnya kasusnya dalam kategori ringan. Tapi berbeda dengan kasus kemarin Pak. Kemarin itu tidak 1-2 anak saja. Jadi antar kelas ya. Kemarin kasusnya itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi kelas 6 itu mengejek kelas 5 yang kalah waktu itu permainan lah, istilahnya permainan, kalah kemudian diledek, kemudian menangis. Dan saya sudah berusaha menerapkan, saya sudah menanyakan kenapa, saya sudah, dan solusi. Nah, saya menerapkan di bagian terakhir kan, keyakinan tuh yang diyakini adalah solusinya apa. Mereka solusinya hanya satu Pak, ya saya minta maaf Bu. Nah, berarti di situ mereka tidak bisa memikirkan aduh apa ya, padahal dampaknya apa, yang menangis tidak hanya 1 orang anak. Jadi ya saya tanyakan lagi ke yang menangis tadi, cukupkan ketika teman minta maaf kamu sudah bisa berhenti menangis dan sudah bisa memaafkan? Mereka dengan jujur bilang no, tidak Pak. Jadi oke, saya kembalikan lagi ke yang putra tadi yang mengejek temannya tadi. Saya tanyakan lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan
supaya temanmu itu berhenti menangis dan kamu tidak mengulangi lagi. Mereka itu tadi, udah Bu, aku menulis istighfar aja banyak gitu. Oke, setuju, tapi ada tambahannya, harus diketahui oleh orang tua. Jadi aslinya yang menuliskan itu, yang mengusulkan untuk menulis istighfar 100 kali itu dari murid sendiri Pak, itu solusi. Tapi di sini memang kalau jadi gini, sama-sama tindakannya itu bisa berupa hukuman, tapi juga bisa masuk restitusi. Jadi tergantung. Kalau kayak tadi kesannya seperti hukuman ya, saya menyuruh mereka menulis 100 kali, tapi kalau dirunut dari historinya itu berdasarkan usulan si anak tersebut yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu tadi. Jadi bisa dibilang hukuman, tapi juga bisa dibilang itu masuk restitusi Pak. Jadi memang untuk melaksanakan restitusi yang benar-benar murni restitusi dan berhasil itu memang masih butuh proses. Apalagi ya kita membentuk karakter anak dan membuat mereka memiliki motivasi intrinsik untuk bisa berlaku baik, bersikap baik di kelas itu yang memang butuh proses, tidak semudah membalikan telapak tangan seperti itu. Ini belum yang lain. Ini saya menambahkan saja. Untuk restitusi itu memang sebaiknya itu berkelanjutan. Dari kelas rendah sampai seterusnya bertahap ke kelas yang lebih tinggi. Karena tidak bisa bim salah bim saat dia di kelas itu dia tidak restitusi itu tidak bisa. Jadi mulai dari awal itu sudah diterapkan hal seperti itu. Jadi untuk rasa tanggung jawab itu sudah dimulai dari dia sejak dia kelas 1 atau sejak dia ketika dia masih kecil lah, mulai dari rumah lah. Contohnya membereskan mainan atau apa, itu memang sudah harus diucapkan dari dirinya sendiri, karena dengan melihat seperti itu dia akan menghargai di lingkungannya sendiri seperti itu. Dan tambah lagi dengan memang tidak bisa namanya restitusi itu hanya dari guru, memang harus bekerja sama di rumah sebagai lingkup yang terkecil dan selalu memantau dia mulai yang lebih banyak ya lingkungan rumah. Terus juga lingkungan sekitar rumahnya, contohnya ya tetangga atau lingkungan yang ada di sekitarnya itulah. Karena memang dorongan-dorongan seperti itulah yang mempengaruhi anak seperti itu lebih banyak pengaruhnya, tidak hanya di sekolah saja. Itu memang harus berjenjang dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya memang betul sekali nih yang dikatakan oleh Ibu Hani bahwasanya dalam melaksanakan restitusi itu memang butuh proses dan itu keberlanjutan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan juga dari lingkungan keluarga. Karena itu tadi kita harus menanamkan untuk membentuk budaya positif, kita harus menanamkan nilai-nilai dulu ke dalam diri anak-anak kita, murid-murid kita, sehingga mereka itu melakukan sesuatu itu sudah refleks alami untuk melakukan hal-hal yang positif tadi, sehingga membentuk budaya positif seperti itu. Lagi wes jadi sempat kontak terus. Baik, terima kasih Bu Bapak atas materinya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu hebat semuanya. Intinya kita sebaiknya menerapkan budaya positif itu dari diri kita sendiri, ya, dan kita bisa menyebarkan ke orang lain. Kalau kita memiliki disiplin positif yang ada pada diri kita, insya Allah anak-anak itu juga akan melihat kita sebagai guru yang memiliki jiwa atau karisma yang positif, gitu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan bagaimana kita melaksanakan disiplin positif di sekolah, bagaimana 5 posisi kontrol guru, bagaimana cara menangani siswa dengan segitiga restitusi, dan masih banyak yang lainnya. Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada banyak kesalahan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam stiker, nanti dibagikan di stikernya, kalian masing-masing menuliskan, kemudian nanti ditempelkan ya, ditempelkan ke papan tulis. Oke, sudah siap untuk menuliskannya? Sudah dipikirkan apa yang kalian inginkan untuk dijalankan di kelas kita? Apa yang kalian yakini dan nantinya kita laksanakan bersama-sama di dalam kelas kita. Oke, silakan dibagi stick note-nya, dibagi ke teman-temannya, kemudian kalian tuliskan. Boleh, misalkan saya nulis 2 boleh, silakan. Nulis 1 juga tidak apa-apa. Oke, silakan sudah dibagi, boleh ditulis ya. Tuliskan, boleh 1 nilai-nilainya, maksudnya 1 hal yang menurut kalian yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama itu apa, atau misalkan saya ingin 2 boleh, silakan 2 juga boleh. Oke, bisa dimulai dituliskan. Nanti yang sudah selesai misalkan dari kelompok boleh kasih nama juga tidak apa-apa. Nanti tuliskan ditempelkan di papan tulis ya, boleh kasih nama. Tuliskan kalian menginginkan seperti apa. Bagi yang sudah selesai menulis,
bullying ya. Sudah ada.